Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menguji asumsi klasik untuk model regresi linier berganda dengan menggunakan eViews. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data yang akan saya uji. Eh, di sini saya akan menggunakan data time series dari tahun 2000 sampai 2023. Nah, ini kita copy dulu. Kita buka eViews. Nah, karena di sini saya menggunakan data time series, jadi di sini klik date, lalu frekuensinya annual. Nah, start date-nya ini tadi kan kita dari tahun 2000 sampai 2023. Lalu klik OK. Itu klik quick, empty group. Lalu di sini masukkan data tadi, Ctrl V. Nah, ini jangan lupa kita kasih nama dulu. Nah, ini kan udah tersimpan. Lalu eh, kita selanjutnya akan mencari hasil untuk menguji asumsi klasiknya. Klik proc, make equation, lalu C-nya ini kita pindah ke sini. Nah, ini hasil dari uji asumsi klasiknya. Jangan lupa disimpan dulu. Equation 1. Nah, selanjutnya kita akan menguji deteksi multikolinearitas VIF. Klik view, lalu eh, selanjutnya kita akan menguji deteksi multikolinearitas VIF. Klik view, koefisien diagnostik, lalu di sini klik variance inflation factor atau VIF. Nah, di sini sudah muncul kan. Bisa kita lihat bahwa VIF untuk suku bunga dan kurs ini sebesar 1,768372 yang dapat dikatakan bahwa multikolinearitas VIF-nya ini bagus. Bagaimana sih untuk menentukan VIF-nya ini bagus atau tidak? Nah, untuk menentukannya dapat kita lihat bila mana VIF 1 sampai 5 menunjukkan kolinearitasnya ini rendah dan VIF 5 sampai 10 menunjukkan kolinearitasnya sedang dan jika VIF-nya ini lebih besar dari 10 menunjukkan kolinearitasnya tinggi. Nah, yang dikategorikan untuk asumsi lolos uji itu di bawah 10. Jadi, untuk VIF data ini dikatakan rendah, yang artinya bagus karena VIF-nya ini sebesar 1,76. Artinya data ini lolos untuk uji asumsi klasik. Jangan lupa kita kasih nama dulu, klik freeze, lalu name. Di sini kita kasih nama deteksi multikolinearitas VIF. Nah, selanjutnya kita akan menguji uji normalitas. Klik view, lalu residual, lalu klik histogram. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa probability Jarque-Beranya ini sebesar 0,882883, yang dimana lebih besar dari 0,05. Dan dapat kita simpulkan bahwa data ini lolos untuk uji normalitas. Lalu jangan lupa kita kasih nama dulu, klik freeze, kasih nama uji normalitas. Nah, selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Klik view, lalu residual diagnostik, lalu kita klik heteroskedasticity. Nah, karena kita di sini ingin menguji heteroskedastisitas menggunakan metode White, maka di sini kita klik White, lalu OK. Nah, di sini, bentar digedein dulu. Di sini bisa kita lihat bahwa probability BSR square-nya ini sebesar 0,3685, yang artinya lebih besar dari 0,05. Artinya dapat kita simpulkan bahwa data ini lolos untuk uji heteroskedasticity karena probabilitasnya ini lebih besar dari 0,05. Lalu
Kita simpen dulu ya, jangan lupa klik freeze, name, di sini klik, kita kasih nama uji heteroskedastisitas. Nah, udah kan? Nah, selanjutnya uji yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Di sini kita akan menggunakan em, uji LM test. Nah, langsung saja di sini klik view, lalu residu, lalu klik serial correlation. Like-nya 2 ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa probability OBSR square-nya ini sebesar 0,8731, yang artinya lebih besar dari 0,05. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa data kita ini lolos untuk uji autokorelasi. Jangan lupa dikasih nama dulu, klik freeze, name, kita kasih nama uji autokorelasi. Nah, dalam uji asumsi klasik, untuk uji autokorelasi selain dalam uji asumsi klasik, untuk uji autokorelasi ini, selain menggunakan uji LM test, kita juga bisa melihat hasil menggunakan metode Durbin-Watson. Nah, di mana kita ingin melihat Durbin-Watson di equation 1 ini. Nah, di sini Durbin-Watsonnya sebesar 1,939599. Sekian untuk praktek bagaimana cara menguji asumsi klasik untuk model regresi linear berganda dengan menggunakan eView. Selanjutnya yaitu mempraktekkan menggunakan data yang sama tetapi menggunakan Stata 17 yang akan dipraktekkan oleh rekan saya Yulizar. Di sini saya akan menjelaskan tentang data yang akan dianalisis menggunakan aplikasi Stata 17. Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya. Sekarang kita udah berada di aplikasi Stata 17. Langsung aja kita klik file, import Excel spreadsheet, terus kita pilih data yang udah kita masukkan ke Excel. Open. Dan jangan lupa klik import first row. Oke. Nah, di sini kan kita udah masuk tuh datanya. Untuk memastikan data kita udah masuk atau belum, kita bisa klik data editor. Nah, di sini bisa kita lihat tahunnya sudah lengkap, variabel dependennya ada, variabel independennya ada suku bunga sama kurs. Selanjutnya kita akan melihat data kita, memastikan kepada Stata bahwa data kita itu time series. Kita klik time series, setup attributes ini, lalu klik time variabelnya itu tahun, dan ini klik yearly. Oke. Nah, di sini sudah diketahui bahwasanya tahunnya dari 2000 hingga 2023 dengan perubahannya 1 tahun. Lalu kita akan regres semua variabel yang akan kita tahu ya, mohon maaf. Kita regres terlebih dahulu. Regres dengan keyword regress, terus variabel dependennya VBRB, lalu suku bunga, dan kurs. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hasil regresi linear bergandanya ada 24 observasi dengan probabilitasnya di bawah 0,05 dan R square-nya berada di angka 95,31%. Begitupun dengan H R square-nya ada di angka 94,86%. Ini menandakan data yang kita analisis itu
sangat baik dan cukup kuat. Begitupun dengan probabilitas pada masing-masing eh, variabel. Ini berada di angka di bawah 0,05. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan uji normalitas. Kita terlebih dahulu akan mengetikkan keyword S untuk mengetahui squamous sama kurtosisnya. Variabel dependen, suku bunga, dan kurs. Nah, di sini kita mengetahui eh, squamous sama kurtosisnya untuk uji normalitas. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan uji normalitas, kita bisa melakukan uji Jarquebera atau JB-nya. Tetapi di aplikasi Setata ini, untuk Jarquebera-nya kita memasukkan variabelnya satu persatu, tidak bisa sekaligus. Selanjutnya kita masukkan Jarquebera untuk variabel dependen PDRB. Nah, di sini bisa kita lihat Jarquebera pada variabel PDRB itu sebesar eh, 2,037 dengan chi-square-nya 0,3612. Ini menandakan bahwasannya chi-square-nya itu berada di atas angka 0,05 yang artinya ini H0-nya itu berada di batas normal. Selanjutnya kita akan melihat JB dari variabel dependennya yaitu suku bunga. Begitupun dengan variabel suku bunga, Jarquebera-nya itu normal testnya itu 1,543 dengan chi-square-nya 0,4623. Ini bahwasannya H0-nya itu asumsi normal. Atau bisa kita lihat di sini H0-nya itu normality. Selanjutnya JB kurs. Begitupun dengan Jarquebera kurs dengan normalite 2,668 bahwasanya H0-nya itu eh, diasumsikan normal. Setelah kita melakukan uji asumsi Jarquebera, selanjutnya kita akan regresi ulang untuk mengetahui deteksi multikoliniaritas. Sebelum kita melakukan deteksi multikoliniaritas, kita akan regresi terlebih dahulu. Dengan keywordnya reg, hmm, variabelnya, variabel dependen PDRB, suku bunga, dan kurs. Oke. Nah, setelah kita regresi lagi dengan regresi linear berganda seperti yang di atas, nah kita sekarang mencari VAIF-nya untuk untuk deteksi, mohon maaf, untuk deteksi multikolonialitas. VAIF, keywordnya VAIF, uncentered. Nah, di sini bisa kita lihat VAIF untuk kursnya itu berada dengan angka 40,76, suku bunganya 15,26, dan mean VAIF-nya itu atau rata-rata VAIF-nya itu berada di angka 46,57. Ini bahwasannya VAIF ini sangat tinggi sekali gitu. Dan artinya adanya deteksi multikolonialitas. Karena adanya deteksi multikolonialitas, otomatis kita harus mencari solusinya agar multikolonialitas ini bisa diatasi, yaitu dengan cara untuk menyembuhkan multikolonialitas kita memasukkan orto keyword or orto variabelnya dimasukkan untuk PDRB suku bunga kurs. Lalu generate spasi
Gener, generate, generate spasi O BDRB O suku bunga O maaf O kurs tutup kurung enter. Nah, setelah kita memasukkan atau memberikan simbol kepada stata dengan keyword ortodok tadi itu, kita meregresikan ulang eh, dari hasil yang telah kita masukkan. Reg PDRB eh, suku bunga kurs. Nah, setelah kita regresikan dengan data yang sama, karena ini regresi linear berganda juga, sekarang, mohon maaf, ini untuk regresinya keliru ya guys. Ini aturannya regresinya pakai yang udah di ortho. Reg, kita pakai ini. Mohon maaf dulu guys. Nah, ini untuk regresi eh, setelah di ortok tadi. Setelah kita regresi hasil dari ortok, lalu kita mencari VAIF. VAIF, Ansen. Nah, setelah kita melakukan penyembuhan tadi dengan ortok, lalu kita akan mencari VAIF-nya, berapakah hasil dari VAIF setelah disembuhkan. Nah, setelah disembuhkan, ternyata VAIF-nya itu dengan rata semua VAIF dari suku bunga kurs itu berada di angka 1 dan rata-rata VAIF-nya juga 1. Selanjutnya, kita akan memasukkan keyword eh, karena ini tadi kan kita mengetahui uncentered. Nah, gimana caranya kita mengetahui VIF aslinya yaitu centered? Klik statistik, linear model and relates, regression diagnostic, ini specification test. Klik lalu kita cari ini VAIF. Oke, lalu ketik OK. Nah, di sini bisa kita lihat untuk estate VAIS, mohon maaf, VAIF aslinya itu berada di angka 1,06. Oh, mohon maaf guys, ini kayaknya salah. Kita regresi terlebih dahulu. Ini salah ya guys. Regresi PDRB suku bunga kurs. Nah, setelah kita regresi, baru kita memasukkan linear regression diagnostic speed test, lalu kita mencari itu. Oke, nah setelah kita tadi kan untuk aseteretnya itu setelah diobati rata-rata VIF-nya itu berada di angka 1. Nah, dan ini untuk VIF estate-nya yaitu berada di angka 1,77. Selanjutnya, setelah kita melakukan estate VIF, kita mengetahui VIF aslinya, kita regresi ulang untuk mencari heteroskedastisitas. Setelah kita mengetahui tadi deteksi multikolonialitas, bahwasanya hasil dari deteksi multikolonialitas yang kita cari ini berada di bawah
atau kurang dari angka 10. Ini menandakan deteksi multikolonialitasnya itu sangat rendah dan tidak ada dan tidak ada masalah pada deteksi multikolonialitas. Selanjutnya kita akan menganalisis tentang heteroskedastisitas. Sebelum kita masuk ke heteroskedastisitas, kita terlebih dahulu meregresikannya kembali. Suku bunga, kurs, lalu enter. Nah, setelah diregresi dengan data yang dengan hasil yang sama, kita akan memasukkan keyword s s tet head s AI. Nah, di sini kita mengetahui eh, hasil dari heteroskedastisitas menggunakan analisis Gross-Pagan, di mana chi-square-nya 0,70 dan probabilitasnya 0,7044, di mana angka ini lebih besar daripada 0,05, yang berarti kan H0-nya itu konstan varians. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji heteroskedastisitas, ini menandakan bahwasannya tidak adanya heteroskedastisitas, tapi homokedastisitas. Selanjutnya, kita melakukan analisis autokorelasi dengan memasukkan keyword terlebih dahulu, yaitu regresi, PDRB, suku bunga, kurs. Nah, setelah kita memasukkan regresi lagi, kita akan memberitahu lagi untuk autokorelasi ini, kita akan memberitahu lagi bahwasannya data kita itu pakai time series dengan jumlah probabilitasnya itu 24 observasi. Mohon maaf kok probabilitas. Jumlah observasinya itu berada di angka 24. Kita akan memberitahu bahwasannya data kita time and. Nah, setelah kita masukkan keyword tersebut, kita masukkan keyword atau sintak do-nya test time. Nah, di sini kita sudah memberitahu bahwasanya variabel waktunya itu 1 hingga 24 observasi dengan perubahannya 1 unit. Selanjutnya kita akan melihat Darwin-Watson-nya dengan kita mengklik DW start enter. Nah, di sini kita mengetahui Darwin-Watson-nya sebesar 1,939599. Selanjutnya itu setelah kita masukkan DW-stat, kita mengklik stat brain dengan lag-nya itu 2. Nah, di sini kita bisa lihat dengan DF-nya 2, chi-square-nya 0,271, dan lag-nya 2 tadi, dengan probabilitas chi-square-nya 0,8731. Ini menandakan bahwasanya H0-nya itu eh, tidak adanya serial korelasi. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil dari analisis yang sudah dilakukan pada aplikasi Stata. Untuk tampilan pertama, ini yaitu hasil regresi linear berganda pada variabel PDRB, suku bunga, dan kurs, di mana kursnya ini berpengaruh positif dan signifikan. P-value-nya P-nya itu berada di angka 0,00 terhadap PDRB. Artinya, kenaikan nilai tukar kurs cenderung meningkatkan PDRB. Lalu, suku bunga ini berpengaruh negatif juga
mohon maaf, maksudnya suku bunga berpengaruh koefisiennya itu negatif dan signifikan probabilitasnya berada di 0,05 terhadap PDRB. Artinya peningkatan suku bunga cenderung akan menurunkan si PDRB. Lalu nilai R square-nya itu berada di angka 0,9531. Ini menunjukkan bahwa model menjelaskan 95,31% variasi PDRB itu dapat dijelaskan oleh kurs dan suku bunga. Lalu nilai probabilitas untuk F-nya ini berada di angka 0,000. Artinya model regresi secara keseluruhan ini signifikan. Selanjutnya kita akan memasuki analisis tentang uji asumsi klasik normalitas dengan Jarquebera dan Squenes kurtosis test. Di mana di sini kita lihat bahwasannya p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05 yang artinya itu data residualnya itu berdistribusi secara normal. Contohnya bisa kita lihat pada nilai kurs di antara ketiga ini bisa kita lihat pada nilai kurs yang berada di square-nya berada p-value-nya berada di angka 0,2635. Artinya residualnya itu berdistribusi secara normal. Begitupun dengan PDRB dan suku bunga berada di atas lebih besar dibandingkan 0,05. Artinya H0-nya itu berdistribusi secara normal. Selanjutnya kita akan menguji, mohon maaf, kita akan mendeteksi multikolinialitas. Sebelum kita mengetahui VAIF, kita terlebih dahulu meregresikannya dengan regresi linear berganda. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Multikolinialitas VAIF uncentered ini kursnya berada di angka 40,76. Ini yang artinya lebih besar daripada angka 10 dengan deteksi multikolinialitas itu sangat tinggi. Sedangkan VIF untuk suku bunganya itu 15,26. Ini juga multikolinialitasnya sangat tinggi, sangat tinggi. Di mana ada indikasi kuat multikolinialitas antar variabel independen, yaitu VIF-nya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi lebih besar daripada angka 10. Namun setelah dilakukan transformasi ortogonal atau ortodok terhadap variabel PDRB suku bunga dan kurs ini, kita bisa mengetahui hasil PIF-nya. Kenapa kita harus memasukkan ortodok ini? Karena kita mengetahui bahwasannya nilai PIF terdeteksi multikolinialitas, sehingga kita harus melakukan analisis untuk menyembuhkan VIF yang sangat VIF-nya yang sangat tinggi ini tadi dengan memasukkan keyword ortodok. Setelah dilakukan transformasi ortogonal atau ortodok, IF ini menjadi hmm, PIF setelah dilakukan ortodok ini tadi dengan regresi ortodok, PIF-nya menjadi 1,00. Artinya itu multikolinialitas itu berhasil diatasi melalui dekomposisi si ortodok ortodok itu tadi atau ortogonal. Selanjutnya, kita bandingkan dengan uh, centered PIF yang aslinya dengan menggunakan yang sudah tertera di statistik bahwasanya hasil PIF itu berada di angka 1,77. Ini artinya lebih rendah dari angka 10 yang menandakan tidak adanya deteksi mohon maaf, maksudnya multikolinialitasnya sangat rendah. Selanjutnya kita akan menganalisis heteroskedastisitas. Kita terlebih dahulu untuk meregresikan dan kita menggunakan eh, estimasi bersepagan, menggunakan analisis bersepagan. Seharusnya ada juga menggunakan white, tetapi di sini kita menggunakan salah satu yaitu bersepagan, di mana probabilitas C-square-nya ini
berada di angka 0,7044. Itu tandanya lebih besar daripada 0,05 yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas asumsi varian residual konstannya ini terpenuhi. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan mohon maaf, autokorelasi. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan autokorelasi. Di sini autokorelasinya menggunakan Darwin-Watson atau Dewey-Stat, di mana DW-nya ini berada di angka 1,93999, yang artinya itu mendekati 2, di mana tidak adanya autokorelasi. Untuk hasil analisis pada stata ini, bahwasanya model regresi itu sudah memenuhi asumsi klasik normalitas, homoskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi. Meskipun awalnya itu terdapat multikolonaritas, namun telah diatasi. Sehingga hasil model yang telah dianalisis itu menunjukkan kurs itu berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB. Lalu model sangat baik karena memiliki nilai R square itu tinggi dan signifikan secara statistik. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait cara-cara penggunaan Stata 17 dengan menggunakan data analisis yang akan kami masukkan ke dalam proposal mini skripsi. Sekian, terima kasih.